Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentu kita berjumpa kembali di podcast Bright Indonesia dalam acara Kurma Kupasan Risalah Ramadan. Nah, seperti biasa saya Sam Sumantri dan Pak Ustadz Usman yang temani Brighters di acara Kurma Kupasan Risalah Ramadan. Sekarang ini dengan terbukanya sebuah media yang begitu meluas sampai dunia, katakanlah demikian, apalagi dengan keberadaan medsos, dengan media sosial ini, sebenarnya ada hal yang barangkali pantaskah atau tidak pantaskah ya. Terkadang nih saya suka lupa. Saya ini kadang-kadang kalau lagi kesel, ya kan, atau lagi seneng, itu saya sampaikan tuh, ya kan, ke postingan. Waduh, cerita di situ tuh asik. Gue happy nih, kayak gitulah. Tapi kalau lagi susah, cerita juga di situ. Nah, yang sehingga pada akhirnya itu kita nggak sadari. Cuman yang berbahaya adalah ketika ada hal-hal yang sifatnya orang merespon, jadi akhirnya bahan pembicaraan, bahan omongan, apalagi ada hal-hal yang sifatnya menyentuh perasaan, kan gitu. Kita kan nggak tahu, ya kan. Bukan sah saja mungkin yang menjadi seperti itu, katakanlah bukan sah saja yang terjadi. Barangkali ada di antara Brighters yang lupa kadang-kadang itu ya. Dia saking sedihnya, saking susahnya, katakan seperti itu, yang sehingga dia tuangkan tuh di situ, ya kan. Nah, sementara yang lain memberikan jawaban bermacam-macam. Ini kan sebuah gambaran contoh, ya kan. Dari perbincangan kita hari ini barangkali ini adakah sesuatu kepantasan dan tidak pantas. Kemudian kalau dalam akidah kita bermasyarakat, ya kan, kaitannya dengan puasa misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alaihi wa wala amma ba'd. Apa yang Pak Heri kemukakan itu realita yang sekarang terjadi. Kalau saya mau gabung istilahnya, gibah via sosmed. Gibah via sosmed. Itu istilah saya itu ya. Gibah via sosmed. Nah, karena itu yang sekarang marak. Iya. Nah, jadi orang itu men-share gitu ya. Postingan sebelum disaring. Betul. Gitu. Orang mah saring dulu baru share gitu. Ini mah share giliran udah ketahuan ininya, baru dampaknya baru saring, kan aneh gitu. Jadi dibalik kita mah. Nah, baik, berarti yang kita bicarakan tentang gibahnya ya. Kita membicarakan gibah, insya Allah nggak gibah. Insya Allah. Insya Allah, ya, betul. Oh, nggak gibah. Gibah asal usulnya kan dari goba. Itu bahasa Arab ya. Biasa bahasa Arab itu ada suatu ungkapan itu ada asal usul, karena bahasa Arab adalah bahasa yang kaya. Dia ada istilah pecahan kata, gitu. Termasuk gibah tadi. Asalnya dari kata goba, ya ribu. Ada istilah namanya goib, kita gaib. Goba itu artinya tidak kelihatan lah. Jadi apa namanya, ya gaib itu. Nggak bisa dilihat, nggak bisa dijangkau oleh panca indera, itu namanya gaib. Berarti tidak kelihatan, bukannya tidak samar kelihatan, ya. Kalau samar kan masih kelihatan. Makanya di gibah itu kita nyebutnya ngomongin di belakang. Karena yang diomonginnya nggak kelihatan. Istilah di belakang gitu, backstreet. Kita nggak tahu. Nggak tahu gitu. Baik. Nah, uniknya gibah, ya. Ini langsung didefinisikan, dijelaskan pengertiannya langsung oleh Rasul. Jadi Rasul itu langsung menjelaskan apa itu gibah. Ini kan ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti sahih ya. Hadisnya, suatu hari ditanya gitu, atadruna mal gibah, Rasul nanya gitu, tahukah kamu apa itu gibah? Jawaban sahabat kan benar-benar sopan.
gitu sopan. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, kemudian Rasul menjelaskan. Qala, Rasul berkata menjelaskan, zikruka bima yakrohu. Kalimatnya gitu, zikruka bima yakrohu. Menyebutkan hal-hal yang tidak disenangi oleh yang disebutkan tadi. Pama saya menyebutkan kejelekan Pak Heri. Pasam disebutkan. Karena disebutkannya kan tadi nggak, Pak Herinya nggak ada di hadapan saya, betul, berarti di belakang. Nah itu unsur gibahnya. Jadi gibahnya itu unsur nggak adanya, nggak kelihatannya. Jadi ketika disebutkan, Pak Heri nggak seneng. Jadi menyebutkan kejelekan orang lain di belakang orangnya, tidak di hadapannya, yang kalau disebutkan tidak suka. Itu definisi dari ghibah. Sekarang sahabatnya memang cerdas. Bagaimana ya Rasul kalau memang yang disebutkan itu memang benar? Taruhlah Pak Heri orangnya pelit. Kelakuannya nggak bagus lah gitu. Nggak bagus kan itu. Udah. Terus kenyataannya Pak Heri memang pelit. Betul. Ngapunten ya. Itu example. Contoh aja, contoh gitu. Dan memang orangnya pelit, kan benar artinya. Antara yang disebutkan dengan yang disampaikan, dengan faktanya. Nah betul. Gitu. Justru Rasul menekan lagi, itu yang disebut ghibah. Itu faktanya memang begitu, tapi memang jelek. Yang kalau disebut gak seneng, disebut di belakang orangnya, itu yang memang ghibah. Nah kalau seandainya yang disebutkan kejelekan tapi tidak sesuai dengan fakta, Pak Heri disebut kejelekannya umpama yang tadi disebutkan pelit. Dan kenyataannya Pak Heri nggak pelit, kan nggak sesuai. Nah Rasul nyebutnya itu yang disebut dusta. Kita nyebutnya apa? Fitnah kali. Nah gitu. Padahal kan sebetulnya bukan fitnah. Gitu. Beda definisi fitnah orang Jakarta, mungkin orang Indonesia dengan fitnah yang ada dalam agama gitu ya. Gitu. Jadi ghibah menurut hadis Rasul adalah menyebutkan kejelekan orang lain di belakang, yang kalau disebutkan orang itu nggak seneng. Itu disebut ghibah. Dan secara hukum ghibah itu termasuk maksiat mulut awalnya. Tetapi itu kan karena dulu belum zamannya masih primitif. Nah sekarang udah canggih, bukan mulut yang bicara, tapi jari-jari yang bicara. Lewat apa? Nah itu salah satu medianya adalah saya nyebutnya sepeng. Sepeng. Tahu sepeng? Setan gepeng alias HP. Karena sekarang fungsi HP menjadi fungsi alat dosa. Udah berubah fungsi. Berubah fungsi gitu. Ada hal yang barangkali sisi positifnya. Contohnya nih, kadang-kadang tanpa sadar atau barangkali memang nih karena ada sesuatu pembicaraan yang saat itu barangkali pasif ya. Akhirnya waktu kita ngobrol, tahu terlintas di benak kita ingat seorang teman yang dia memiliki prestasi gitu ya. Dia memiliki ya katakanlah kebaikan-kebaikan. Kemudian kita ceritakan, apakah itu sebuah ghibah atau gimana Pak? Kan yang tadi batasan ghibah itu adalah yang jelek, yang kalau diungkapkan menjadi tidak suka, yang diceritakannya itu. Lah kalau prestasi kan bagus, gitu. Barangkali saya ingin menambahkan begini, ada memang ghibah yang diperbolehkan, bahkan harus. Intinya semua ghibah jelek. Itu kan ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, kan singkat ayatnya kan gini. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian dengan sebagian yang lain menceritakan kejelekan di belakang. Itu dampaknya diumpamakan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan pakarihtumuhu. Memangnya kamu suka
memakan bangkai saudaramu. Diistilahkan seperti itu ya. Iya. Jadi orang yang gibah itu diumpamakan seperti orang yang makan bangkai saudaranya sendiri. Ini ada dua kata-kata ya, bangkai dan saudara. Saudaranya belum mati, dimakan. Itu udah tercela, dibunuh kan namanya. Nah sekarang saudaranya udah mati, bangkainya dimakan. Kan double tercelanya namanya ya. Ya bahasanya kan gitu. Itu hebatnya ungkapan Al-Qur'an. Indah kata-katanya. Jadi orang yang gibah diumpamakan kayak orang makan mayat, nah gitu. Makan mayat saudaranya. Logikanya manusia, siapa sih yang doyan mayat? Doyan bangke? Dia enggak lah. Enggak. Tapi sampai seburuk itu gibah itu. Nah, yang saya tadi sebutkan, pada dasarnya semua gibah adalah tercela, dosa, dilarang oleh agama, tercela. Tapi ada beberapa gibah yang gibah dalam arti menceritakan kejelekan. Yang boleh bahkan harus. Satu, dalam rangka meminta fatwa. Yang sederhana contoh kasus istri menggugat perceraian kan ke pengadilan kan gitu. Saat mengadukan gugatan kan disebut kejelekan di belakangnya. Itu kan gibah. Tapi ingat itu urusannya minta fatwa dan petunjuk. Itu boleh. Gitu. Kemudian boleh juga gibah yang diperbolehkan adalah dalam rangka waspada terhadap perilaku seseorang. Mengingatkan berarti. Mengingatkan gitu ya. Kan gini, kita ngomongin. Hati-hati ya lewat jalan sana. Di sana itu ada bapak anu atau orang anu namanya ini kelakuannya begini. Kan disebut di belakang namanya gibah, sebut kejelekan. Kepala suku lah di situ. Gitu. Nah, itu kan namanya menyebut kejelekan orang di belakang. Tapi tujuannya kan mengingatkan supaya jangan terjadi kejahatan yang berikutnya kan gitu. Nah, gitu. Berarti agar kita tidak mudah, ya kan? Atau agar kita di sini bisa menjaga mulut, ya kan? Dan ini jangan lupa. Dan jari-jari, ya kan? Itu resepnya apa Pak sebenarnya? Resepnya satu, kita kan iman ya. Iman itu harus ada bukti. Buktinya apa? Ketaatan. Ketaatan itu kan gini, disuruh kerjakan, dilarang tinggalkan. Itu ketaatan. Betul. Namanya takwa. Nah kalau udah tahu gitu ya bahwa gibah itu dilarang, tinggalkan. Buktiin dong. Buktikan. Gitu. Dan tinggalkan. Kita beriman masa. Nah apalagi udah tahu dampaknya. Diumpamakan seperti makan bangke. Saudara lagi bangkainya gitu, bukan bangkai orang lain. Gak kebayang itu. Gak kebayang gitu. Kemudian ingat, balikin ke kita, namanya introspeksi. Kita kalau diceritain kejelekan orang gimana rasanya kan gitu. Ya udah gitu. Kemudian jangan salah, yang ketiga dampak yang sekarang terjadi adalah yang lewat medsos. Orang nggak sadar, orang gibah sebetulnya berbalik ke dirinya sendiri. Ibarat peribahasa kayak gini, menepuk air di atas dulang terpercik muka sendiri. Taruhlah umpama nih suami ribut sama istri, kesel kejelekan istri, lalu diupload di medsos. Gila bini gua mah, bini gua udah kata-katanya kasar, udah dibikin gila juga. Bini gua, aduh gua nggak dibikinin kolak. Balik lagi ke kolak ya gitu. Tuh diceritain kan gitu. Itu medsos yang baca sedunia. Kan jadi balik. Bininya Heri gini amat ya. apa nggak jelek di kitanya juga. Ini lagi nyanyi nih. Kan gitu. Jadi sadari itu coba gitu sebelum berbuat gitu. Saring baru sharing lah gitu. Jangan sharing baru saring gitu. Saring baru sharing gitu. Nah itu bahayanya. Insya Allah Pak kalau udah bisa begitu, buktikan iman, kemudian sadari dampak dan bahayanya. Insya Allah bisa ngerem. Dan ingat,
puasa. Puasa. Capek kan puasa? Ya, capek lah. Capek, aus Capek, gitu, haus, betul. makan. Itu udah capek, Iya, udah iya. lelah, lemes gitu. Tapi nilainya 0. Kenapa? Karena gak bisa jaga mulut dari gibah. Iya, Orang iya. yang gibah padahal dia puasa, puasanya 0. Sayang sekali, Pak ya. Ya. Subhanallah. Oke, Pak Usman. Ya. Kembali lagi nih, ini waktu yang sepertinya harus memisahkan perjumpaan kita. Iya. Dan terima kasih atas kehadirannya Sama-sama. di podcast Berat Indonesia di acara Kurma Kupasan Risalah Ramadan. Beraters, jangan lewatkan, selalu ikuti podcast Berat Indonesia dan Radio Berat Indonesia. Tentunya di perjumpaan kali ini memang di bulan Ramadan kita mengisi program acara ini setiap hari. Dan terima kasih sekali lagi untuk Beraters yang sudah menyaksikan, dan semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa ada kemanfaatan ya. Amin ya Allah. Kita tutup saja. Saya Sam Sumantri. Saya Usman Ibnu Amir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.